Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 10 keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini memiliki keutamaannya tersendiri. Salah satunya adalah menjadi syafaat bagi yang membacanya di hari kiamat nanti. Terutama di bulan Ramadan seperti sekarang di mana setiap pahala yang diterima dilipat gandakan. Karenanya akan sayang apabila momen Ramadan tidak dilalui dengan membaca Al-Quran. Berikut rangkuman 10 keutamaan membaca Al-Quran. 1. Al-Quran menjadi syafaat saat hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Dan nantinya di akhirat Al-Quran akan menjadi sahabat kita sama seperti kita membersamainya di dunia. Jika kita menjaga kelestariannya dengan membaca serta berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran bisa menjaga kita dengan memberikan syafaat di akhirat nanti. 2. Menjadi sebaik-baiknya manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Bersama para malaikat. Untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia kelak akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah radhiyallahu an, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Pahala bagi mereka yang belum lancar membaca. Rasulullah bersabda, "Dan orang yang membaca Al-Quran, sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Menaikkan derajat kita. Membaca Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dengan-dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain." Hadis riwayat Muslim. 6. Mendapatkan ketenangan dan naungan malaikat. Seseorang yang membaca serta mempelajari Al-Quran saat bulan Ramadan akan mendapat ketenangan dan diberikan naungan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana ada dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka ketenangan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. 7. Dihindarkan dari sifat dengki. Dalam kitab keutamaan karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi, diterangkan bahwa umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan diharamkan sifat dengki darinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak dihalalkan dengki itu, melainkan terhadap 2 macam orang,
yaitu orang yang diberi kepandaian oleh Allah dalam hal Al-Quran. Lalu ia berdiri dengan Al-Quran itu, membaca sambil memikirkan dan mengamalkannya, di waktu malam dan waktu siang. Juga seorang yang dikaruniai oleh Allah akan harta lalu ia menafkahkannya di waktu malam dan siang untuk kebaikan. Muttafaq alaih. 8. Mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat jaminan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Seperti diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menamparkannya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Sebagai ibadah yang paling utama. Membaca Al-Quran disebut sebagai ibadah yang paling utama. Diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 10. Diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terbuka, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, itulah rangkuman mengenai 10 keutamaan membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk membacanya ya bagi yang muslim. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.